Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunnah 251 yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya mau membahas tentang salah satu hal yang membuat umat Islam ini jauh dari Islam atau jauh dari agama Islam. Ini ada satu kisah atau riwayat yaitu di zaman Rasulullah, beliau sempat didatangi oleh jamaah sholat ya. Jadi jamaah ini mengeluhkan eh, bacaan setelah sholat Al-Fatihah itu panjang, jadi lama ya. Ya mungkin jamaah tersebut ada orang sudah tua, sudah renta, jadi mengeluh gitu ya. Nah, dia mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan satu masukan atau peringatan, tapi secara halus ya kepada imam jamaah sholat tersebut. Yang intinya adalah jangan menjauhkan umat dari agama ini atau agama Islam. Karena dengan imam tidak mengetahui kondisi makmum sehingga mengakibatkan ada makmum yang tidak terima ya. Ini yang salah satu hal yang biasanya membuat eh, masjid itu lebih sedikit atau sepi jamaahnya gara-gara imamnya terlalu panjang mungkin bacaan ayat-ayat setelah Al-Fatihah ya. Adapun kalau mau panjang itu nggak masalah asal itu sholat sendiri ya, mau mau satu juz dua juz nggak apa-apa, kalau sholat sendiri itu panjang nggak apa-apa, tapi kalau sholat jamaah harus mempertimbangkan kondisi ya, kondisi si jamaahnya atau makmum ya, karena ada yang mungkin sakit, mungkin tua, atau mungkin ada keadaan-keadaan lain ya. Jadi seorang imam masjid harus bijaksana seperti itu. Itu pesan Rasulullah ya. Kemudian ada lagi baru aja kejadian bahwasanya ada muadzin melantunkan iqomah, ternyata masih kurang 2 menit atau 3 menit dari waktu ya. Nah, itu juga menjadi permasalahan ya. Ada jamaah yang tidak terima, seharusnya belum iqomah kok sudah iqomah. Nah, itu juga bermasalah ya. Ya ini jadi ingat kisah tadi bahwasanya hal tersebut juga salah satu hal yang membuat umat ini jauh dari agama Islam ya. Kok bisa ya gini? Kalau memakai waktu ya, kalau memakai waktu itu memang harus ditaati waktunya ya, sehingga memberikan kesempatan ya para jamaah untuk sholat sunnah dulu, kemudian berdoa dulu, kemudian berzikir dulu ya gitu ya. Jadi waktu antara adzan dan iqomah itu berfungsi untuk eh, jamaah untuk beribadah sunnah. Apalagi waktu antara adzan dan iqomah itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi ini yang selalu tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan oleh para muadzin sehingga menjadi permasalahan di dunia dan akhirat kelaknya tentunya ya. Jadinya harus dipahami ya, jadi antara adzan dan iqomah itu harus tenang, lengang, tidak boleh ada gangguan-gangguan ya, karaoke dan sebagainya ya, kemudian pakai mic yang kenceng, terus teriak-teriak, anak-anak teriak-teriak itu nggak boleh. Karena saat adzan dan iqomah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Kita dikasih 5 kali dalam sehari, satu waktu yang mustajab ya, jadi harus dimanfaatkan 5 waktu itu ya. Jadi tidak boleh kita, misalnya saya sebagai seorang muadzin itu tidak boleh memepetkan antara adzan dan iqomah gitu lah. Masa adzan dan iqomah cuma 1-2 menit, kan kasihan jamaah ya. Jadi kalau eh, misalnya nih iqomah kurang 2 menit ya, kemudian si muadzin iqomah ya, itu maka akan terjadi masalah ya. Contohnya misalnya ada yang dari jauh mau jalan, sebenarnya dia masih bisa tepat waktu, masih bisa sampai ke masjid dengan sisa 2 menit, tapi karena sudah iqomah maka si jamaah tadi nggak jadi ke musola, ke masjid ya, maka ini bermasalah untuk muadzinnya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat kelak ya. Kenapa belum waktunya kok kamu iqomah, padahal si A, si Fulan ya, si Fulanah mau ke masjid, dia nggak jadi gara-gara kamu iqomahnya terlalu dipercepat gitu ya.
Itu salah satu hal yang, menjauhkan umat dari, agama ini ya, menjauhkan umat dari masjid, menjauhkan umat dari, sholat, ya, itu artinya sama aja menjauhkan dari agama ini. Makanya di sana-sana juga saya rasa juga masjid itu kadang kalau jam-jam sore itu kan sepi ya, karena salah satu faktornya itu ya salah satu ya, itu adalah, dekatnya adzan dengan iqomah ini yang jadi masalah. Ya, paling tidak 10 menit atau 15 menit lah. Jadi jamaah yang agak jauh itu bisa bisa berangkat ya, dengan tenang gitu ya. Seperti itu. Kemarin persis saya juga dicurhati oleh bule Pak saya yang ada di suatu wilayah di Banyumas itu juga gitu ya. Masjid di sebelah rumah ya. Masjid di sebelah rumah itu adzan dan iqomahnya sangat cepat ya. Sehingga membuat terburu-buru para jamaahnya ya. Kadang mungkin bisa jadi karena terburu-buru, terpelanting, jatuh, sakit, luka dan sebagainya itu juga akan ada pertanggungjawaban kelak di akhirat kelak nih untuk para muadzinnya itu ya. Ya, seperti itu. Jadi harus bijaksana ya. Masjid itu ya dibangun untuk diramaikan, bukan untuk dijauhkan dari umat ya. Ya, kasih jarak 10 sampai 15 menit antara adzan dan iqomah supaya para jamaah bisa datang ke masjid, bisa zikir, bisa sholat, sholat sunnah, bisa berdoa ya, karena doanya insya Allah mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika berdoa antara adzan dan iqomah ya. Ya. Kemarin juga sempat Pak Le saya juga iya sih cepet banget kok saya jadi nggak konsen ya di rumah jadi berantakan apa apa nggak jadi beres gara-gara tergesa-gesa. Nah kayak gitu loh. Baru mau makan sudah iqomah padahal setelah mau makan pengennya kan ke masjid ya karena buka puasa udah iqomah jadi terburu-buru makanan terbengkalai gitu ya. Ya walaupun sebenarnya hanya cukup minum makan kurma sedikit sih bisa ya, tapi yang jadi masalah adalah kedekatan antara adzan dan iqomah ini adalah menjadi masalah besar bagi si muadzin di akhirat kelak ya. Seperti itu. Jadi monggo ya, jangan sampai gara-gara muadzin mungkin dia aduh aku mau kondangan nih, aku mau istirahat, aku mau cepat-cepat makan ya. Dia mengorbankan jamaah yang mau sholat ya, kemudian dia iqomah dengan secepat itu ya, tidak memperhitungkan antara adzan dan iqomah gitu loh. Ya kalau memang terlambat ya itu seharusnya tidak tidak seperti itu ya. Makanya makanya di masjid itu ada yang namanya marbot ya. Ada yang namanya orang yang ada di masjid muadzin ya. Itu emang tujuannya apa? Supaya jadwal sholat itu terjaga dengan baik ya. Tidak telat ya, tidak terlalu maju ya, tidak terlalu singkat antara adzan dan iqomahnya itu yang bermasalah ya. Itu sangat-sangat bermasalah. Yang masyarakat saat ini memang saya lihat tidak tidak begitu perhatian ya antara adzan dan iqomah itu ya. Jadi mari kita membuka diri khususnya para muadzin ya, para takmir masjid supaya lebih bijaksana lagi dalam mengatur waktu sholat, adzan dan iqomah dan kegiatan-kegiatan muamalah masjid yang lainnya juga seperti itu. Nah, itu salah satunya ya, dua ya berarti ya. Yang satu imam terlalu panjang bacaannya, sementara makmumnya itu tidak sesuai kondisi bagus ya. Jadi jangan terlalu panjang lah. Kalau sholat sendiri panjang silahkan. Mau satu Al-Quran, satu juz silahkan kalau sendiri ya. Karena sekarang kan tidak seperti itu kondisinya ya. Sudah berbeda dan memang harus bijaksana menjadi seorang imam. Kemudian yang kedua antara adzan dan iqomah itu harus waktunya tepat dibikin rata-rata 10 sampai 15 menit itu yang normalnya standarnya kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin ada peraturannya di MUI ya, saya belum baca, nanti coba saya cari literaturnya. Kemudian yang menjauhkan umat lagi adalah ada masjid, tapi di sampingnya ada tempat-tempat maksiat ya, misalnya ada tempat kafe, musik dan sebagainya, itu juga sama menjauhkan ya. Seharusnya konsentrasi untuk sholat, ibadah, ngaji di masjid, tapi terganggu dengan suasana-suasana musik seperti itu. Ya, di jauh aja lah, di tempat yang lain aja, jangan di sekitar masjid. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu berdagang. Nah, ya, berdagang transaksi di dalam masjid ya, maupun di teras masjid itu juga
bisa menjauhkan dari umat ya, menjauhkan umat dari agama ini ya. Karena dia harusnya fokus ke kajian, fokus sholat, ibadah, zikir dan sebagainya, tapi dia malah sibuk dengan transaksi ya, jual beli ya. Kalau di luar masjid nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di area masjid, di teras, di dalam apalagi itu sangat dilarang ya. Ya, itu ada 4 poin ya yang kami sebutkan di sini. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, tapi kita pelajari sedikit-sedikit ya, insya Allah nanti kita lengkapi. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi adalah imam yang terlalu panjang, tidak memperhitungkan keadaan atau kondisi makmum. Yang kedua, adzan dan iqomah terlalu dekat ya, ini juga sangat bermasalah ya, apalagi muadzin ini pertanggungjawabannya itu di akhirat kelak ya, ingat itu. Kemudian yang ketiga, mendirikan bangunan-bangunan atau fasilitas hiburan di sekitar masjid ya, itu juga akan bermasalah ya, karena akan mengganggu aktivitas ibadah kegiatan muamalah di masjid. Kemudian yang terakhir tadi adalah berdagang. Nah, ini berdagang dalam masjid di teras itu bermasalah, akan mengganggu ibadah atau kegiatan muamalah di masjid tersebut ya. Eh, Boleh berdagang di mana, boleh, jangan di situ, di luar ya, di luar itu gak masalah. Karena berdagang memang dianjurkan dan salah satu pintu rezeki yang diridhoi Allah adalah berdagang ya. Baik, seperti itu cukup 4 poin dulu tentang hal yang menjauhkan umat dari agama ini ya, rekan-rekan netra semua. Semoga saya bisa memahami ya, kemudian juga bermanfaat juga buat teman-teman netra semua, khususnya para subscriber zona 251 ya. Monggo untuk masukan, kritik dan saran terbuka untuk antum antum antuna semuanya, sehingga kami bisa melakukan perbaikan. Sekian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.